Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Orang kusta lenyap penyakitnya dan menjadi tahir. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan memperingatkan dengan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat dan sudah tidak diragukan lagi bahwa Yesus mempunyai kuasa atas berbagai macam penyakit. Bahkan ia juga berkuasa untuk mengusir setan-setan. Perikop hari ini pun juga semakin mempertegas bagaimana kuasa Yesus itu bekerja. Hanya dengan kata-kata, orang yang sakit kusta itu bisa menjadi sembuh. Ada beberapa penyembuhan di mana Yesus melakukan ritual atau gerakan tertentu. Tetapi ada juga di mana Yesus hanya mengucapkan kata-kata tanpa ada tindakan apapun. Maka menjadi semakin jelas bahwa sejak awal karyanya, Yesus berkarya dengan penuh kuasa. Kita bisa bercermin dari orang yang sakit kusta. Di awal kisah, kita bisa menduga bahwa orang ini mempunyai iman dan kepercayaan yang penuh kepada Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, menjadi orang yang sungguh pasrah kepada Allah tidaklah mudah. Niat akan sangat sulit ketika kita dihadapkan pada aneka peristiwa. Misalnya ketika kita kurang atau tidak berhasil dalam pendidikan, tidak berhasil dalam suatu pekerjaan, tidak kunjung sembuh ketika kita sakit, atau tidak menemukan solusi ketika memiliki suatu masalah. Berpasrah kepada Tuhan menjadi suatu kemustahilan, karena yang sering kita lakukan adalah mempersalahkan Tuhan. Kita mempertanyakan kekuasaannya, bahkan kita meremehkan kekuatannya, dan karena saking ragunya kita memilih jalan lain yang justru menyesatkan kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada,
Pada umumnya, alasan orang untuk menjauhi Tuhan karena mereka tidak menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, merasa Tuhan tidak bisa diandalkan. Bacaan hari ini adalah dasar dari refleksi kita semua sebagai seorang beriman. Bagaimana seorang kusta datang kepada Yesus. Orang kusta ini adalah gambaran kepasrahan yang total kepada Allah. Kepasrahan si kusta itu berasal dari imannya yang mendalam kepada Yesus. Ia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang paling bisa diandalkan. Ia tahu bahwa ia menderita, ia sakit, tetapi ia tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkannya. Ia pasrah kepadanya dan bersikap rendah hati kepada Yesus. Dan dengan belas kasih Yesuslah, akhirnya ia tahir, ia disembuhkan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, teladan si kusta untuk kita adalah kepasrahan kepada Tuhan dan dibalut dengan sikap yang rendah hati. Kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, kita harus menyadari bahwa hanya kehendak Tuhanlah yang paling baik dan paling benar dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Iman yang membuat kita selalu diperhatikan oleh Tuhan, yaitu iman yang tidak mengenal situasi apapun, baik dalam suka maupun dalam duka. Iman terus bertumbuh bersamaan dengan tidak terbatas oleh berjalannya waktu. Untuk itu, sebagai seorang beriman, marilah kita terus berusaha, teruslah memperdalam iman kita dengan memanfaatkan berbagai sarana pewartaan yang ada dan mengikuti aneka kegiatan rohani yang ada di sekitar kita. Jangan pernah menjadi orang yang dengan mudah, yang amat mudah menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi tekunlah dalam iman, karena Tuhan akan memberikan jalan kepada hidup kita. Demikianlah permohonan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri permohonan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, semoga hati kami selalu terbuka terhadap Roh-Mu, agar kami mampu dan dapat menangkap semua sabda yang mewartakan nama-Mu, agar kami bisa mengenalnya, sabda-Mu sendiri yang patut dipercaya dan dengan penuh cinta, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.